Trik Mbak Elo. Tidak mengakui profesinya menipu. Itu Oke. bisa dibuka tentang di podcast Deddy Corbuzier. Iya. Nah, itu berdua berbicara tentang sama Deddy Corbuzier. Apa kata pesulap merah? Nah, pesulap itu tidak nipu. Apa kata Deddy Corbuzier? Pesulap itu nipu. Kata siapa? Kata gua. Gua kan penipu. Itu kata Deddy Corbuzier. Netizen kalau tidak percaya, lihat di. Oke ya. Mbah Ilo kalau dilihat ya Mbak dari Instagramnya Mas Marcel Radival, ini saya melihat beliau ini baru posting terkait dengan boker batu, ditonton 105 juta. Beliau menuliskan, setiap kali negur ingetin para pembuat konten settingan hiburan bongan acting tarung sakti dengan dukun. Mereka sering jawab, emang drama begitu yang disuka banyak orang Indonesia. Kalau nggak bikin konten itu, terus harus bikin konten apa dong yang kayak penontonnya? Gua baru nemu nih jawabannya. Kalau tujuannya cuma buat nyari viewers, daripada bikin konten bohongan berkedok kostum agama sambil lompat-lompatan sama orang yang dibayar untuk pura-pura jadi dukun, gua nemu ide konten sesuai postingan ini. Jadi Mbak Ilo ya, ini ya postingannya nampak ya teman-teman. Postingannya beliau menyamakan daripada buat konten. Ini Mbak ya yang saya tangkap. Daripada buat konten dukun-dukunan, lompat-lompatan, nyewa artis segala macam, beliau nyuruh kita boker batu. 100 juta penonton. Nih. Maksudnya bagaimana tuh? Beliau nyaranin daripada buat dukun-dukun lebih bagus ya konten boker batu gitu Mbak Elo. Penontonnya 105 juta. Bongkar batu. Boker berak Mbak Elo. Berak batu gitu. Ini penonton berak batu sampai 105 juta. Oh. Jadi beliau itu menyamakan konten kita yang perdukunan, paranormal ya, itu disamakan sama konten berak batu. 100 juta. 100 juta. 100 juta. Itu gimana Mbah? Lah beginilah. Lah mbak nggak usah usil kali terhadap profesi orang gitu ya. Ya kan gini Mbak ya. Kita Ya begini. Stop dulu. Iya Mbak. Ya gini. Iya Mbak. Profesi dia sendiri, si Marcel ini tidak mengakui. Nah, tahu tidak mengakui tentang di mana? Oke, gini Mbak. Nah, Mbak dibilang belum saya selesai bicara. Lanjut belum Mbak. selesai bicara. Marcel ini sekarang profesinya adalah seorang pesulap. Benar. Ya, namanya pesulap merah. Iya, pesulap itu aja lah. Tidak Ya. usah pakai merah, biru, hitam, coklat, tidak usah. Marcel adalah seorang profesinya pesulap. Pesulap. Itu sempat dia tidak mengakui profesinya dia itu menipu. Trik Mbak Elo. Tidak mengakui profesinya menipu. Itu Oke. bisa dibuka tentang di podcast Deddy Corbuzier. Iya. Nah, itu berdua berbicara tentang sama Deddy Corbuzier. Apa kata pesulap merah? Nah, pesulap itu tidak nipu. Apa kata Deddy Corbuzier? Pesulap itu nipu. Kata siapa? Kata gua. Gua kan penipu. Itu kata Deddy Corbuzier. Netizen kalau tidak percaya, lihat di podcast Deddy Corbuzier. Oke, jadi apa kaitannya Mbak dengan dia mengibaratkan daripada lu konten dukun, bagusan konten kayak orang ini nih yang berak batu aja penontonnya sampai 100 juta. Lah, jadi begini aja lah terhadap Marcel. Ya kalau sulap itu ya nipu, ya udah nipu gitu. Sulap ini kan nipu, tidak beneran. Jadi kamu itu ya harus akui juga bahwasanya itu walaupun hiburan itu tapi nipu. Oke, Nah, Mbak, itu. konteksnya ini beliau mengibaratkan berak batu penontonnya 100 juta daripada kita dukun-dukunan, konten dukun-dukunan, lompat-lompatan, bagus kayak gini aja. Artinya Mbak Ilo saranin harusnya ke pesulap merah. Marcel, daripada kamu bongkar-bongkar dukun, kamu sana pesulap sana, keliling jalan ke kampung-kampung konten pesulap, bakar Ya, terbangin benda. Ya nggak berani lah ke kampung-kampung. Ya modern nanti digrebek orang. Lah beraninya kan di depan kamera ngoceh-ngoceh ya. Karena kalau nggak fokus nanti gagal ya Mbak triknya Mbak. Lah iya, lagi pun kalau silap, ketahuan kamu nih, bisa kacau nanti. Oke, apalagi lagi situasi sangat gini, memanah. Mbak, saya mau nyampaikan gini, Mas Marcel itu terlalu kejam. Kenapa beliau mengibaratkan semua yang dukun-dukun itu disamaratakan sama kayak Gus Samsudin dibilang dukun ya, mungkin Mama Skarya juga dibilang dukun, padahal dari setiap konten yang ditampilkan itu ada sisi positifnya.
Ya Mbak ya. Lah itu dia tidak mandang ke situ. Tujuannya dia tidak bukan Anda memikirkan ASN dia bagaimana biar supaya apa gitu. Tapi ya bagaimanalah dia ini tidak menyadari begitu. Tidak menyadari. Tidak menyadari. Ya, makanya saya bilang kenapa beliau ini kok menghina banget gitu ya. Menghargai satu sama lain itu kan adalah setiap apa ya? Toleransi ya Mbak ya. Baik kita sesama agama Islam ataupun yang lainnya, kita toleransi. Ada perbedaan pendapat, janganlah pendapat Anda selalu dibenarkan. Ya kan Mbak? Iya benar. Belum tentu pendapat Anda benar di mata orang lain gitu. Jadi kalau saya lihat Marcel ini terlalu menggebu-gebu. Setiap ada kata dukun, dia ini selalu membara Mbak. Iya, apalagi orang sedang naik daun, nah itu sibuk dia itu. Sibuk. Kenapa? Kesempatan dia itu, ASN dia bakal naik begitu. Tapi kalau tidak ya dingin-dingin aja. Jadi nanti Mas begini. Marcel, ya Mbak Ilo, ya. Beliau ini jangan merendahkan orang pinter Mbak. Jangan merendahkan paranormal. Jangan merendahkan guru-guru besar, ya, yang punya padepokan, yang punya konten. Walaupun kontennya settingan, tapi ada sisi positifnya Mbak. Lah dia tidak pernah ke situ. Namanya... Ya dia harus pandang ke situ Mbak. Ya, makanya... Mulai detik ini dia harus pandang ke situ. Makanya dia ini perlu disekak, biar tahu dia. Iya, masa kita nonton Gus Samsudin, nonton Gus Idris yang dimana setiap kontennya selalu ada ayat-ayat untuk melawan iblis, untuk melawan dukun, untuk melawan. Dia tidak suka. Dia tidak suka menggunakan ayat-ayat itu katanya kalau untuk nipu-nipu itulah kesalahan dia. Padahal seperti di film-film lebar menggunakan itu semua. Oke, gini Mbak, kenapa saya bisa nyari kesimpulan kontennya Mas Karyo, kontennya Gus Idris, kontennya siapa lagi Ujang Bustami, itu kan sama kayak Gus Samsudin. Gus Samsudin nggak pernah mengakuin dirinya dukun, tetapi pesulap merah nuduh dia dukun. Nah itu tadi, karena begini, Gus Samsudin kan dilihat orang seperti sakti begitu ya. Iya. Jadi dia ini merasa tersaingi ya. Kalau menurut saya dia ini si Marcel pesulap merah sakti Mbak? Tidak sakti, tapi merasa tersaingi melihat orang sakti begitu. Jadi dia pun harus bisa. Itu hanya trik. Itu hanya begini. Itu hanya belah kelapa dalamnya keris. Saya pun bisa buat. Nah itu. Jadi kayak mana ini Mbak? Marcel ini semakin dibiarin semakin menjadi-jadi. Mosok kita disamakan sama konten berak batu, disaranin seperti konten berak batu. Ya dia itu seperti bukan berak batu, berak kapur. Berak kapur ya Mbak? Iya, berak batu lu main keras, menaiki orang bendol. Lah kalau berak mencret orang jauh semua, tidak ada berani dekat. Iya, Marcel. Aduh. Ibu Ida kamu senggol semua. Kamu ini udah salah nih, ya. Kamu udah salah melangkah. Marcel menyenggol Ida Dayak, ini kesalahan besar dalam hidup kamu. Ya itu tadi. Langsung kamu kena sekak. Mulas kan? Dia mulas. Namanya sekak Mbak Ilo sama itu. Sama mulas. Apa Mbak Ilo sama pemangku adat Kalimantan. Ya, iya. Diem dia. Mana posting-postingannya lagi nggak ada. Ida Dayak. Lari dari jalur sudahan. Bongkar-bongkar begitu didatengin pasukan merah dari Kalimantan, kamu kuir-kuir langsung minta klarifikasi. Membela diri dukun-dukun. Saya tidak kepada suku Dayak, hanya yang memakai nama, memakai ini katanya. Lah. Padahal sebelum digrebek gini, Mbah. Saya saranin ke Mas Marcel, di dunia ini banyak yang lebih merugikan daripada dukun. Ya, banyak sekali oknum-oknum ya yang secara terlihat nih kayak servis-servis itulah ya. Padahal kecil dia buat mahal, ya Mbak ya. Iya. Itu apa gak oknum juga? Gitu. Terus pengurusan SIM yang dari dulu tuh ribetnya minta ampun dan segala macam. Kenapa nggak kamu bongkar Mas Marcel? Iya. Kamu akan dicintai masyarakat Indonesia. Tapi kalau tepat sasaran. Dia begini, sebenarnya takut dengan pemerintah. Dia nggak mau bersinggungan sama politik nih Mbak. Lah itu tadi, makanya saya bilang takut. Karena apa? Kalau dia sempat membongkar-bongkar seperti itu, hilang semua dia. Tidak ada lagi nama-nama dia lagi. Mas Marcel, saya akan salut kepada Anda jika Anda berani berkorban untuk rakyat, membongkar semua kerugian-kerugian masyarakat yang dibuat sama oknum-oknum pejabat yang korup. Tidak akan berani. Sehingga
Mas Marcel jangankan hanya seorang entertainer sekarang ya jadi pesulap merah, tapi Mas Marcel bisa jadi wakil rakyat ke depannya. Kalau Mas Marcel memang bisa membongkar-bongkar itu. Resikonya memang dalam, Mbah. Ya itu tadi, dia tidak akan berani menghadapi. Berani, Mbah, dia. Tapi nanti, entah kapan. Karena dia sekarang masih adsensi, masih nyari adsensi. Setelah minta maaf yang kedua. Oh gitu ya. Oke, baiklah. Ya, itu kita akan dari pamit dulu. pesulap merah yang cuak-cuak dari tadi ya. Kita hargain beliau untuk maju ke ranah politik, membongkar kelicikan-kelicikan, penipuan-penipuan yang tentunya sangat merugikan rakyat Indonesia.